Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM D2019 5089. Baik, kali ini aku bakalan nge-review nih salah satu film yang dirilis tahun 2018 kemarin. So, filmnya apa sih? Jadi teman-teman tonton terus ya. Oke, judul filmnya adalah Hiki, dengan pemeran utamanya adalah Rani Mukherjee. Nah, kayak teman-teman kalau ngomongin Rani Mukherjee nggak asing ya dengan film Kucu Kucu Hotahe, yang dimana Rani Mukherjee saat itu berperan bersama Kajol, ada Shah Rukh Khan dan kawan-kawannya saat itu. Tapi di sini kita nggak ngebahas tentang film Kucu Kucu Hotahe, melainkan film Rani Mukherjee yang lain, yaitu judulnya tadi Hiki. Oke, Hiki sendiri sebenarnya adalah film yang diadaptasi dari film yang sudah pernah dirilis sebelumnya, yaitu tahun 2008 dengan judul Front of the Class. Nah, Front of the Class sendiri ini sebenarnya film yang juga diadaptasi dari kisah nyata seorang guru yang memiliki sindrom Tourette, yang dia menjadi seorang guru di Amerika sana. Well, makanya di sini kenapa sih filmnya ini menyentuh banget sih dan realistis banget gitu loh. Tapi bedanya gitu loh, kalau Front of the Class ini pemerannya adalah laki-laki, tapi di film Hiki ini walaupun lihat dari latar belakangnya sama, yaitu mengisahkan seorang guru yang memiliki sindrom Tourette, tapi di sini untuk film Hiki sendiri pemeran utamanya adalah perempuan, yaitu Rani Mukherjee. Oke, langsung aja untuk film ini sendiri gitu. Sudah dirilis tahun 2018 dan ternyata meraup keuntungan yang lumayan banyak banget, sehingga bahkan film ini juga sudah tersebar ke bioskop dunia. Untuk alur ceritanya sendiri, ini jujur sih alur ceritanya itu dengan plot twist yang realistis banget. Kemudian kayak kehidupan mereka di India itu kayak gimana, itu diceritain detail banget dalam film Hiki ini. Nah, untuk kisahnya sendiri, untuk film ini adalah mengisahkan seorang wanita gitu, yang dia ini memiliki sindrom Tourette. Untuk sindrom Tourette ini apa sih teman-teman yang belum tahu? Mungkin aku bakalan ngasih tahu sedikit, yang sini aku juga ngambil dari beberapa sumber, yaitu adalah sindrom yang dia itu sering-sering muncul gerakan secara tiba-tiba, secara spontan tanpa disadari, bahkan nggak bisa dikontrol. Kayak gerakannya itu ya ada yang ekstrim, ada juga yang biasa. Mungkin kalau yang biasa cuman kadang matanya ngedip-ngedip aja, atau tiba-tiba kayak orang cegukan tiba-tiba gitu. Bahkan yang paling ekstrim itu bisa lompat atau muter-muter gitu. Itu mengenai sindrom Tourette sendiri. Nah, melihat dari sindrom Tourette ini tentu nggak mudah ya kalau orang-orang ada yang punya pengidap sindrom seperti ini. Apalagi ternyata di sini Rani Mukherjee yang di sini mendalami karakter seorang Naina Mathur. Nah, Naina Mathur ini yang juga memiliki sindrom ini, maka tentu sulit bagi dia untuk hidup gitu loh. Terlebih ternyata cita-cita seorang Naina Mathur itu adalah menjadi seorang guru. Wah, bayangin aja teman-teman, jadi seorang guru tapi punya sindrom Tourette gitu loh. Bayangin, ngomong aja sulit gitu loh untuk sindrom ini, apalagi untuk banyak beraktivitas. Tapi ternyata di sini Naina Mathur itu bersikeras gitu loh, nggak pantang menyerah karena dia punya cita-cita menjadi seorang guru. Terlebih kalau teman-teman tahu kisahnya lagi itu, di masa lalunya dia tuh kayak sering dibully sama teman-temannya, bahkan dia hampir dikeluarin di 12 sekolah karena nggak ada yang menerima, karena itu sindromnya itu kayak mengganggu banget gitu loh. Well, dari situ, tapi dari masa lalunya yang kelam, bahkan ayahnya sendiri aja tuh kayak nggak suka sama anaknya karena ngerasa kayak di tempat umum gitu tiba-tiba dia kayak cegukan atau tiba-tiba sindromnya kambuh, dan itu mengganggu banget emang. Tapi di situ dia terus nggak pantang menyerah, terus maju sampai akhirnya bahkan dia juga menghabiskan 5 tahun untuk mencari pekerjaan sebagai seorang guru hingga akhirnya gitu loh, dia diterima di sekolah yang dia udah melamar ke 18 sekolah, dan mungkin ini adalah yang terakhir akhirnya dia diterima di sekolah St. Notker. Nah, di St. Notker ini dia mendapat posisi sebagai guru guru nggak tetap gitu untuk mengajar 9F. Dan yang lebih bukan mengecewakan sih, tapi kayak kaget lah, dimana awalnya dia udah seneng banget jadi menjadi sosok seorang guru, itu cita-cita dia dari dulu. Tapi ternyata orang yang bakalan dia ajarin itu adalah orang-orang yang bandel banget, murid-murid yang
terkenal dengan anak-anak onar di situ. Well, jadi kayak dia ngerasa hah gitu, tapi dia kayak tetap sabar untuk untuk ngajarin mereka, walaupun bahkan gitu loh di hari pertamanya itu murid-muridnya itu sempet kayak taruhan gitu, kira-kira ini guru ini bakal bertahan gak sih sama kita, karena sebelumnya udah banyak banget guru-guru yang ngajar mereka tapi nggak bertahan dan berhenti gitu loh, angkat tangan gak mau ngajar mereka. Dan situ kayak mereka berusaha semaksimal mungkin gitu loh untuk mengeluarkan si guru ini, tapi ternyata seorang Naina atau Bu Matur yang sudah kerap dipanggil gitu loh saat menjadi seorang guru itu tetap bersikeras dia ini ingin mengajar murid-muridnya dengan baik, karena dia masih ingat gitu loh ketika dulu saat dia SD itu saat banyak orang-orang yang membulinya, tapi ada satu kepala sekolah yang kayak yang berperilaku baik sama dia, dan dia juga menganggap bahwa guru yang baik itu adalah guru yang membuat mengerti gitu loh, enggak yang asal ngajarin aja gitu loh. Guru mengajarkan dan guru juga harus mengajarkan bagaimana mereka mengerti gitu loh apa yang diajarkan seorang guru. Maka dari situ dia kayak pengen banget gitu loh menjadi sosok guru yang baik. Bahkan hebatnya dia itu kayak nggak melihat kekurangan yang dia punya, padahal sindrom Tourette-nya ini benar-benar mengganggu banget. Bahkan saat belajar tiba-tiba dia kayak cegukan gitu, terus murid-muridnya itu juga kayak ngebully, kok gurunya suka cegukan dan lain sebagainya, itu kayak beban banget. Tapi di situ seorang Naina Matur benar-benar bahkan aku melihat seorang Nani Mukherjee ketika berperan mendalami karakter itu kayak realistis banget, kayak seolah si Nani Mukherjee ini punya pengidap sindrom ini, padahal enggak gitu. Tapi benar-benar Nani Mukherjee ini punya berperannya itu dalam banget untuk menjadi seorang Bu Matur atau Naina. Dan di sini seorang Naina atau Bu Matur itu terus bersikeras sampai anaknya ini mereka kan udah berusaha nih murid-muridnya buat buat ngeluarin ini si Bu Matur, tapi ternyata tetap bertahan Bu Matur ini, bahkan sampai endingnya si murid-muridnya ini kayak mereka tuh kayak buat percobaan nitrogen yang sampai meledak itu di kaca, tapi Bu Matur malah bilang itu adalah tugas yang saya berikan ke anak-anak, itu bukan hasil anak-anak yang kayak gitu. Dari situ kayak anak-anak merasa bahwa wah gak nyangka ya, kok ada, harusnya kan kalau guru kayak jujur gitu loh, ini anak-anak saya yang begini-begini, tapi ternyata Bu Matur malah berbohong dan bilang kalau ini adalah ulahnya dia gitu loh, memberi tugas ke anak-anaknya. Dan itu mulai terbukalah hati anak-anak yang awalnya gak suka Bu Matur, akhirnya juga suka. Dan sebenarnya gitu loh, dari film ini juga mereka ini nakal bukan gak ada sebab gitu loh. Awalnya mereka ini memang mempunyai latar belakang orang-orang yang kurang mampu gitu loh. Apalagi di mana dulu sekolah mereka itu sempat kayak ada permasalahan dengan sengketa tanah, sampai akhirnya dia gitu loh disekolahkan ke sekolah ini, ke sekolah yang elit network Notcare ini. Ya di situ awalnya sih dia kayak berusaha beradaptasi dengan teman-temannya yang orang kaya, yang teman-temannya mampu, tapi ternyata teman-temannya itu kayak nggak ngerasa ada mereka, terus nggak mau menerima mereka gitu loh. Hingga akhirnya mereka yaudahlah jadi bandel aja gitu. Sebenarnya kalau kayak gini jadi inget sih dulu saat aku SMP itu jujur kelas itu kelas yang super bandel, bahkan sampai salah satu guruku tuh bilang kalian ini adalah anak-anak dajjal, kelas ini adalah kelas dajjal. Sumpah aku nggak bohong, tapi ini benar-benar terjadi. Mungkin kalau ngebayangin gambarannya ya seperti itu gitu loh, kehidupan nyatanya itu ada dan dikisahkan juga dalam film itu, dan benar-benar realistis banget gitu loh. Dan di sini gitu kembali lagi kepada sosok Bu Matur yang benar-benar gigih banget, benar-benar sabar banget, walaupun dengan kekurangan dia memiliki sindrom yang seperti itu, ternyata dia pada ini bisa meluluhkan anak-anak ini. Bahkan anak-anak ini yang berada di kelas 9F gitu loh, yang dia tuh nggak punya apa-apa, kerjanya cuma bandel, ternyata bisa gitu loh menghasilkan sebuah karya yang lumayan besar. Bahkan di situ akhirnya dia bekerja sama dengan 9A yang harusnya itu saingan, bahkan bukan saingan lagi gitu loh, kayak bukan levelnya gitu loh kalau dari awal ngomongin 9A, tapi di sini mereka bisa berkolaborasi membuat kayak salah satu rancangan sains gitu, kemudian akhirnya dilombakan bersama. Dan dari situ kayak wah, Bu Matur ini benar-benar sosok guru yang sangat luar biasa tentunya, karena Bu Matur di sini juga bilang nggak ada murid yang gagal, yang ada hanyalah guru yang gagal. Jadi nggak ada gitu loh murid yang gagal
Tapi maksudnya nggak ada murid di sini yang buruk, tapi yang buruk adalah guru yang buruk gitu loh. Bahkan Pak Wadia sendiri nih, wali kelas 9A yang awalnya tuh ngejek terus nih 9F dan Bu Matur, tapi dari situ akhirnya kayak luluh hatinya dan kemudian kayak merasa bahwa iya benar katanya, apa yang kamu omongin tuh benar gitu loh. Nggak ada guru, nggak ada murid yang gagal, tapi yang ada guru yang gagal dalam mengajarnya. Well, dari sini sih mungkin inti ceritanya itu seperti itu loh, mengisahkan seorang yang memiliki sindrom Tourette, kemudian bagaimana sangat gagah, sangat bersikeras gitu loh, tetap ingin merubah perilaku murid-muridnya walaupun murid-muridnya menolak. Ditambah lagi murid-muridnya juga anak yang kurang mampu, mungkin agak kesulitan bagi dia gitu loh untuk untuk mengajari mereka dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Mungkin sama sih, sebenarnya ini adalah kayak film yang kritik sosial terhadap pendidikan di zaman sekarang. Emang banyak sih beberapa guru yang kayak membandingkan murid satu dengan murid yang lain, padahal kita tetap nggak bisa gitu loh, cara belajar setiap murid itu beda gitu loh. Ditambah lagi banyak juga kayak orang yang mengejek si Bu Matur ini nggak bakal bisa menjadi seorang guru dengan sindrom Tourette yang ia punya, padahal gitu loh, dengan apa yang kita mau walaupun kita banyak banget kekurangannya itu pasti bisa. Bahkan di endingnya itu ada lagu Indianya ya, aku nggak hafal lirik Indianya kayak apa, tapi aku masih ingat arti dari liriknya itu adalah, jika kamu ingin meraih sebuah impian, maka kamu tidak cukup bekerja satu hari gitu. Kita perlu bekerja berhari-hari untuk sampai akhirnya menggapai impian kita. Walaupun sesekali kamu merasa lelah, ya istirahat gitu loh, tapi kamu bangkit lagi nanti karena masih ada impian yang yang harus kamu raih. So dari sini aku kayak ngerasa film ini cocok banget sih untuk teman-teman yang nanti misalnya pengen jadi guru. Ini cocok banget nih, kayak gimana yang mendalami kita sebagai seorang karakter seorang guru gitu loh, untuk mengajari anak-anak kita itu seperti apa. Terus untuk kamu yang kayak ngerasa insecure dengan kekurangan kamu, please jangan ngerasa insecure terus, harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena dari Bu Matur, seorang Naina, kita belajar bahwa kekurangan itu enggak menghambat kita untuk meraih sebuah mimpi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.